sana. Oke. Apa tuh recording in Kodes? Boleh aja deh. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Pewartaan kita malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Rosalia Oniwati Syani dengan tema Never Give Up. Untuk sementara semua speakernya akan di-mute. Tapi di saat doa syukur dan juga penyembahan, silakan di-unmute dan mohon di-mute kembali. Baiklah, mari kita menyiapkan hati. Kita mau fokus dalam pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Kita mau merasakan kasih Tuhan. Karena Ia selalu baik buat kita. Dan setelahnya, kita akan mendengarkan sabda Tuhan selama 35 menit ke depannya. Susan sudah siap? Susan? Sudah siap, Ci. Silakan, San. Ya, terima kasih, Ci Adriana. Sama-sama. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Kalau mendengarkan suara saya dengan jelas melambaikan tangan, puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini kita boleh datang bersama-sama melalui Zoom kita. Walaupun kita berpisah antara ruang dan waktu, tapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hadirat Tuhan akan terus memenuhi setiap dari kita, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita mau datang di hadapan Tuhan. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Mari berikan tepuk tangan sorak. San, di-unmute lagi. Dalam kitab Ratapan dikatakan bahwa kasih Tuhan tiada berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih Tuhan tiada berubah. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau nyanyikan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Dan yang ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap lagi. Dengan mengangkat kedua tangan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Saya minta para prianya saja katakan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Wanitanya saja katakan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena apa? Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku kami melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap lagi. Sama-sama dengan melambaikan tangan katakan kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sebab apa? Amin. Bahwasanya untuk
baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Laki para prianya saja katakan kepada Tuhan, sebab apa? Sebab ia baik, sebab ia. Wanitanya bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama lebih dahsyat lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, sebab ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi, berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Allah kita, sebab Dia teramat sangat baik dan kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, Dia tetap mencintai kita bagaikan biji matanya. Dan dengan penuh rasa syukur, mari kita buka persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Engkau mencintai kami Tuhan bagaikan biji matamu. Tuhan, ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan, dengan seluruh keberadaan kami datang di hadapan-Mu Tuhan, sebab kami yakin dan percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi hidup kami. Dan bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami Engkau mencintai kami, tapi sungguh hanya karena kasih-Mu, belas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, di setiap kami malam hari ini, apapun keadaan kami mau datang, kami mau bersyukur, kami mau angkat tangan kami mau angkat hati kami mau angkat pujian kami, sebab kami sungguh kagum akan karya-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh kagum akan kasih-Mu yang luar biasa, penyertaan yang sempurna dalam kehidupan kami. Ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami malam hari ini, kami mau datang, kami mau bersyukur, kami mau bermazmur, dan kami mau berbangga karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangnya indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
yang bagi kami mau bersyukur malam hari ini Tuhan. Sebab apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami minta sebelumnya, Kau sediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancanganku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa kami Tuhan, Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Dengan mengangkat tangan kami katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Dengan mengangkat tangan kami katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu. Dan saat ini kami mau satu persatu, kami mengucapkan satu ucapan syukur kami dengan meng-unmute speaker kami. Saya persilahkan. Silahkan di-unmute. Bapa, kami bersyukur padamu buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu bagi kami dari pagi hari, siang hingga malam hari ini. Kami bersyukur padamu. Untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, dari pagi hingga saat ini, Kau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan. Hari lepas hari, Engkau memberi kami berkat melimpah, kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu untuk kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk nafas kehidupan yang ada sampai saat ini Tuhan, dan segala jalan keluar yang Kau berikan terhadap permasalahan-permasalahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap masalah yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan.
Kami tahu Tuhan, Engkau membuat kami lebih dan lebih dekat kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Juga untuk kesembuhan bagi mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada sampai saat ini sebagai kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu yang besar, kami ada sampai saat ini dan kami boleh berkumpul bersama malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat rezeki yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas kasih anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu, dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup yang Kau anugerahkan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pekerjaan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dengan mengangkat tangan dan hati kami katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur suara kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kedua tangan kami katakan, bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum
Kami kagum akan-Mu Tuhan, kasih setiamu, pengorbanan-Mu, Kau segala-galanya Tuhan, juru selamat kami. Kiralah ya Rab, kiralah ya Rab, sikira Bapa so, kinaralah ya Rab. Kau segala-galanya Tuhan, Kau segalanya. Kami sembah nama-Mu kudus, kudus, kudus Kau Tuhan, Bapa yang kekal, kiralah ya Rab, sikiralah ya Rab-Ramo, sikiralah ya Rab-Rab, kiralah ya Rab, kiralah ya Rab, sikiralah ya keselamatan kami, serta benteng dan perisai kami. Kami akan suara kami menyembah Tuhan. Kami akan hati kami Tuhan, Sang yang Maha. Kudus Kau Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan, Kau segala-galanya. Kami nikmat hadirat-Mu Tuhan, Kau segala-galanya, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat dalam hidup kami, yang berkuasa. Ya kiralah tak kira makaso, tiara papa 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 raya, kira la 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 la, kira la la papa, kira la 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 la.
terima segala pujian kami Tuhan. Caralah Tuhan oleh setiap kami. Saya persilahkan yang ingin memberikan pesan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Saya persilahkan. Akulah Tuhan Allahmu yang menyertai engkau, yang menyayangi engkau, jangan gentar dan takut hatimu. Terima kasih Tuhan. Hai anak-anakku, mengapa engkau masih ragu? Mengapa engkau masih khawatir? Aku Allahmu yang setia, yang selalu menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Percayalah kepadanya. Terima kasih Tuhan. Anak-anakku, berjalanlah bersamaku, terangku memenuhi hidupmu. Terima kasih Tuhan. Mari bangkitlah bersamaku. Jangan kau ingat-ingat lagi kesalahan di masa lalu. Aku sudah mengampuni kesalahanmu. Mari bangkit bersamaku, anakku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Ku selalu mengalir dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu selalu memeluk kami. Kasih-Mu selalu mengasihi kami, memeluk kami. Terima kasih saat kami menyembah-Mu, kami boleh merasakan kasih. Kami boleh merasakan sukacita yang berasal daripada-Mu. Tuhan, di setiap kami anak-anak-Mu, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar malam hari ini, setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Siani. Mari Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, dan Kau terjemahkan dengan sangat amat sederhana dalam setiap hati anak-anak-Mu yang ada pada malam hari ini. Kami siap mendengarkan Engkau.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Susan untuk pujiannya yang luar biasa pada malam hari ini. Sekarang kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan sabda Tuhan lewat hambanya yang terkasih, Ibu Rosalia Onibatisiani. Untuk waktunya kami persilakan. Nggak bisa. Nggak ada suara. Ibu Siani. Ya. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Shalom, Shalom. malam Bu Shani. Ya, sukacita, damai sejahtera menyertai kita semua, meskipun dalam situasi masih pandemik, kita bersyukur karena berangsur-angsur makin ke sini makin berkurang. Puji nama Tuhan. Saya minta izin untuk share screen sebentar ya. Bentar, sorry. Oke. Share screen. Oke. Apakah udah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Ini adalah tema yang diberikan kepada saya hari ini, yaitu Never Give Up. Teman-teman yang terkasih, situasi pandemik saat ini masih tidak menentu, tapi sudah ada harapan ya. Sudah ada sedikit harapan di mana perbaikan sudah banyak, dan bahkan saya dengar Wisma Atlet sudah mulai ada yang berkurang, bahkan ada yang mulai ditutup ya, 1 tower atau 2 tower. Never give up. Sebenarnya never give up ini nggak hanya saat pandemik ini sih ya. Seumur hidup kita, kita harus berkata kepada diri kita, never give up. Minggu lalu saya ikut misa di Samadhi, saya favorit banget misa harian saya di Samadhi. Salah satu romo yang membawakan ada Romo Jo. Kita tahu ya, Father Jo ya, Bible Learning. Romo Jo bilang, pandemik ini bikin kita babak belur. Dia mengilustrasikan kalau kita semua ada di ring tinju, lalu kita sebagai petinju, terus kita bertanding. Yang pasti kita mau mengakhiri pertandingan dan keluar sebagai pemenangnya. Nah, pandemi ini diilustrasikan bahwa kita petinju yang udah babak belur, udah jatuh bangun, kena jab kiri, jab kanan, udah kena hook, wah udah deh pokoknya babak belur. Dan Romo Jo mengingatkan, nah kalau kita udah babak belur kayak begini, masa kita mau nyerah? Nggak boleh. Kita harus yakinkan diri kita, harus terus berusaha, harus terus berdoa supaya kita keluar sebagai pemenangnya. Rugi, sudah dihajar kiri kanan, depan belakang, atas bawah, kok saya kalah? Jangan. Kita harus memenangkan pertandingan ini. Teman-teman, bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Tema kita 2021, Yesus sahabat perjalanan hidup kita. Nah, kalau yang sesi pertama itu tentang Yesus sebagai sahabat perjalanan bagi mereka yang putus asa. Yang kedua bagi mereka yang kehilangan, lalu yang menderita, dan yang terakhir terjadi pertobatan. Lihat ya, dari 3 yang pertama, akhirnya kita sampai kepada pertobatan. Dan kalau kita sudah merasakan yang namanya putus asa, sudah merasakan yang namanya kehilangan, sudah merasakan penderitaan, dan kita tetap bertahan setia, maka pada akhirnya kita akan keluar jadi pemenangnya. Saya share. Oke, ini yang pertama. Ini adalah BKSN yang pertama, yaitu
pada saat Petrus berjalan di atas air, lalu tiba-tiba temanya Petrus berjalan di atas air, murid-murid sedang naik perahu, mereka ini habis memberi makan 5.000 orang, Yesus suruh duluan ke sana. Lalu Yesus nyusul. Tapi caranya Yesus nyusul itu luar biasa. Dia berjalan di atas air sehingga teman-teman murid-muridnya bilang, itu hantu. Teman-teman, beda tipis loh antara hantu dan Tuhan. Coba teman-teman bilang Tuhan, 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 Tuhan. Jangan disambung terus ya. Bukan Tuhan nanti jadi hantu. Apalagi yang suka latah-latah ya. Dikit-dikit Tuhan, kalau disambung terus jadi hantu. Nah, kita harus bisa membedakan apakah itu hantu, apakah itu Tuhan. Tetapi pada saat murid-murid panik, Yesus bilang apa di ayat ke-27? Tenanglah aku ini, jangan takut. Hah? Jangan takut. Jadi kita mesti tahu kalau kita bersama Yesus, jangan pernah takut. Lalu si Petrus bilang, kalau memang engkau Tuhan, aku dong izinkan jalan di air. Ayo, mari datanglah. Setelah dia datang, awal-awal Petrus pede. Kemudian pada saat angin sakal, gelombang laut mulai menerpa dia, mulai tenggelam. Dan saat tenggelam, apa yang dikatakan oleh Petrus? Saya suka sekali kata ini. Tuhan, tolonglah aku. Pernah teman-teman mengatakan pada saat putus asa, Tuhan tolonglah aku? Tuhan, kasihanilah saya. Cuma 3 kata, tetapi buat saya kata itu ajaib. Sangat-sangat ajaib. Dan segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai engkau yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kata-kata ini buat saya mantep. Kalau orang bilang mak jelek. Mungkin sebagian teman-teman pernah dengar cerita saya waktu saya kecebur di sungai ya. Sampai saya boleh dibilang kalau ukuran manusia hampir mati. Kata-kata ini ajaib keluar dari mulut saya. Saat itu tidak ada ketakutan, saya bilang Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya terus. Dan Tuhan guide saya sampai saya akhirnya mendapatkan pertolongan dari tim SAR dan teman-teman. Jadi jangan pernah ragu pada saat takut, saat putus asa, ya. Panggil Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Tuhan akan segera mengulurkan tangan. Karena jangan pikir bahwa pada saat kita berseru Tuhan baru datang ucuk-ucuk jauh. Enggak, Tuhan ada bersama kita selalu. Cuma seringkali saya nggak pernah minta Tuhan tolong saya. Pada saat baru dibilang Tuhan tolong saya, Tuhan kan lebih tahu isi hati saya. Tapi Tuhan pengen kamu minta. Pada saat Tuhan bilang, pada saat kita bilang gitu, Tuhan langsung dalam sekejap mata dia menolong kita. Dengan caranya yang ajaib. Teman-teman, saya pernah merasakan putus asa. Puji Tuhan enggak berujung ya, hampir putus asa. Tadi saya tidak sengaja melihat di layar ini ada teman saya Jono. Jono mungkin tahu tentang kisah hidup saya. Pengalaman saya diusir dari rumah saya dan keluarga di Kapuk. Saya dulu tinggal di Kapuk dengan rumah yang besar, dengan tanah ribuan meter yang awalnya 2 hektar, itu punya kakek nenek saya. Saya tinggal di sana dari tahun 65 sampai tahun 87. 22 tahun saya asli anak Kapuk. Tetapi pada tahun 87, setelah kakek nenek saya meninggal, terjadi peristiwa yang luar biasa. Pokoknya mama saya meminjam surat rumah, karena mama saya semua yang pegang dan urus. Kami tidak pernah berpikir apa-apa. Dia pinjam karena mau dibilang mau jadiin hak milik. Ternyata apa yang terjadi? Rumah kami dijual tanpa sepengetahuan. Dan satu hari pada saat saya, itu kejadiannya tahun 86, pada saat saya wisuda, pulang masih pakai konde, tiba-tiba rumah saya dipager-pager. Saya bingung loh, kok halaman rumah saya dipager-pager, karena rumah kami itu besar sekali dan kami nggak mau pagar lagi karena tetangga nggak bisa main. Anak-anak bisa main gala asin, anak-anak bisa main tak benteng, silakan gitu loh. Ternyata apa yang terjadi? Saya didatangi oleh mandor dan mandor bilang begini yang bekerja pada saat kami menegur. Mohon maaf, rumah ini dan seluruh tanahnya sudah dijual. Anda sebagai orang yang tinggal di rumah ini katanya sudah kontrak di rumah ini sudah 2 tahun dan tidak pernah membayar kontrak. Jadi harap angkat kaki. Kami bengong-bengong. Ini rumah kakek nenek saya tinggal sejak saya umur 1 tahun, 1965. Terus dia bilang kami kontrak nggak bayar-bayar 2 tahun, silakan angkat kaki. Bengong-bengong, kaget-kaget. Terus kami bingung harus kemana, nggak ada persiapan.
Lalu nego, akhirnya saya ingat banget. April 1987 kami sudah dipaksa keluar. Saya pindah beli rumah di KFT, Komplek Karyawan Film Televisi yang di dekat Palem. Teman-teman tahu bagaimana keluarga kami putus asa. Tidak punya uang sama sekali. Karena sebelumnya papa saya pun waktu saya kuliah sempat sakit dan kena paru-paru karena papa saya perokok berat sejak kecil dan papa saya dinyatakan flek paru-paru, tidak diizinkan bekerja. Papa saya menganggur bekerja hampir 1 tahun dan kami sudah menjual rumah yang milik kami untuk biaya hidup dan makan. Lalu kami diusir dari rumah, bayangin nggak? Dan waktu kami minta waktu karena kami bingung mesti bagaimana, akhirnya datanglah utusan. Jadi kokonya mama saya sama sekali tidak pernah bertemu dengan kami lagi sejak dia minjem surat itu dan dia pergi. Lalu dia hanya mengirim utusan di 1 hari seminggu sebelum kami pergi. 2 minggu sebelum kami pergi datang utusan yang mengirimkan surat dan amplop bahwa rumah ini akan dieksekusi. Amplopnya isinya 6 juta rupiah. Mau kemana dengan uang 6 juta kami sekeluarga besar? Tapi Tuhan baik. Saya ingat, Jono pernah antar saya untuk keliling. Waktu itu nggak pernah kepikir bahwa dikasihnya 6 juta. Jadi saya ngeliatnya rumah di Citra 1. Ngebayangin bisa dapat buat DP. Ternyata cuma dikasih 6 juta. Tapi Tuhan baik. 6 juta itu persis adalah uang muka untuk saya membeli rumah di KFT. Setelah itu saya harus bayar itu BTN yang masih 15 tahun. Itu pengalaman yang paling sedih. Putus asa, bingung. Tetapi teman-teman pada akhirnya semua bisa dilewati. Karena Yesus pasti menolong. Yesus bilang, pada saat engkau berseru, Tuhan tolonglah saya. Dia akan memberikan tangannya kepada saya, dia menggapai saya. Pada saat saya udah jatuh tergeletak, dia angkat. Keluarga kami dia angkat. Pelan-pelan kami berhutang selama 2 tahun nggak bisa bayar BTN. Tetapi pada akhirnya semua indah pada waktunya. Tuhan izinkan semua terjadi dan itulah perjalanan iman kami pada saat kita merasa putus asa. Yang kedua, saya pernah mengalami satu kejadian. Ini di daerah Cengkareng Indah. Siapa di sini orang Cengkareng Indah? Cipto ya. Jono juga tahu masalah ini. Kalau nggak salah kejadiannya tahun 85. Saya anak kapuk yang aktif di Gereja Trinitas. Pada saat Jumat Agung di tahun 85 kami mau misa Jumat Agung. Waktu itu saya aktif, waktu itu Jono ketua Mudika, saya juga ketua 2 ya. Lalu saya dengan Mas Yatno teman saya dibonceng motor untuk tugas misa yang jam 3. Kita biasa misa bareng-bareng OMK. Teman-teman apa yang terjadi? Saya harus melewati Komplek Ambon. Dan di Komplek Ambon ada sesuatu peristiwa yang wow, yang sampai detik ini tidak pernah saya lupakan, pertolongan Tuhan dahsyat. Saya dihadang dengan 10 orang, anak-anak di kompleks itu yang semua dalam keadaan mabuk. Karena dihadang dengan 10 orang, saya udah bilang Mas Yatno, terjang. Dasar si Mas Yatno, orang Jawa yang lemah lembut, bukannya digas, dia saking panik, dia nginjek rem. Yang ada bukan motornya melesat ke depan, saya jatuh duduk ke lantai karena direm mendadak. Pada saat begitu mereka udah menggerumuni, Mas Yatno bingung. Saya bilang pergi, saya suruh dia pergi jauh, tinggal saya duduk di lantai di tengah-tengah jembatan antara Komplek Ambon dan Cengkareng Indah. Menurut teman-teman saya takut nggak? Ya ampun, takutnya luar biasa. Putus asa nggak? Putus asa. Tapi satu hal, saya tidak pernah bilang mati saya, nggak pernah bilang. Karena kenapa? Mereka udah mabok-mabokan, udah serem-serem, yang bawa pisau bukan 1 orang. Dan mereka samperin saya, lalu tanya saya, minta duit. Saya bilang saya tidak ada uang, saya cuma punya uang buat kolekte. Waktu itu uang 5.000 aja gede banget. Ini cuma buat kolekte sama ntar mau makan. Nggak ngerti mau diambil. Terus akhirnya dia tanya mau kemana. Teman-teman ingat, saat kita putus asa dan takut, panggil Tuhan Yesus. Saya ingat saat itu, di tengah paniknya saya bikin tanda salib, udah nggak pakai ngomong atas nama Bapak, nggak, tanda salib, lalu cuma bilang gini, Roh Kudus, tolong saya.
Puji nama Tuhan, saya kenal Roh Kudus. Tahun 85 awal, saya sudah tergabung di Karismatik bersama Pak Cokro, Ibu Vera Polim, di Trinitas dengan Pastor James. Walaupun saya baru pemula OMK. Pada saat saya bilang Roh Kudus tolong saya tenang. Dan orang dua datang dengan pisau di tangan kiri dan kanan, yang satu sih badannya cuma kecil ya, mungkin sebro Robi lah, bro Cacang. Tapi yang satu itu tinggi gede, modelnya Pak Eko. Saya udah hitung-hitung kalau saya berani lawan pun yang kecil doang yang bisa dilumpuhkan, yang itu bagaimana? Nah, saya akhirnya jalan. Pada saat dia tanya mau kemana, saya bilang, saya mau ke gereja. Dia bilang, ngapain siang-siang ke gereja? Loh, hari ini kan Jumat Agung. Saya orang Kristen, saya Katolik. Lah, ternyata mereka Kristen. Lalu mereka bilang, oh, kamu Kristen? Iya, terjadi dialog. Lalu dia bilang gini, sini, saya anterin kamu ke depan. Tapi dia anterin saya jalan kaki dari jembatan sampai ke depan Cengkareng Indah dengan pisau di tangan. Saya minta tolong orang di jalan, nggak ada yang mau nolongin saya. Takut, karena di mana-mana orang lagi dikompasin. Bahkan di jalan raya dikompasin. Dan pada akhirnya dia bilang gini, sudah sampai di sini. Uang saya tapi nggak ada. Saya ingat restoran Padang kecil di pinggir kali di situ ya. Dulu kan masih ada, dulu kan jalannya masih gitu kayak sekarang ya, pinggir kali. Dia tarik saya dikasih minum teh manis, saya dikasih uang untuk naik beca ke Trinitas. Saya ingat sampai Trinitas teman-teman saya udah panik. Mau balik ke Komplek Ambon, mau menyerang. Saya bilang mau ngapain, nggak apa-apa, udah saya, yang penting saya udah selamat. Bayangin teman-teman, peristiwa-peristiwa di dalam hidup saya yang saat-saat kritis, pada saat saya panggil Tuhan Yesus, pada saat saya panggil Roh Kudus, Tuhan datang menolong. Saya ingat banget pada saat dikatakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Yang penting jangan salah minta tolong. Minta tolong kepada Yesus. Nah, teman-teman sebenarnya banyak banget pengalaman saya, tapi nanti kelamaan. Lalu yang pertemuan kedua, pengalaman kehilangan dan Yesus ada buat kita. Bacaannya dari Injil Yohanes sebentar. Injil Yohanes 11. Oke. Ya. So, Yohanes 11 1-4 tentang Lazarus dibangkitkan. Jawab Yesus pada saat Marta dan Maria udah nyesel, aduh kenapa Tuhan telat datangnya, saya tuh kepengen supaya Tuhan menolong Lazarus, supaya Lazarus tidak mati, karena dia percaya dengan adanya Yesus, Lazarus nggak jadi mati. Ya, tidak, ayat yang ke-25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Pertanyaannya kepada teman-teman dan saya, percayakah engkau akan hal itu? Jawab sendiri di dalam hati kita. Pesan di dalam bacaan ini buat saya adalah, Yesus berkuasa atas maut. Yang tadi, kalau yang pertama tadi, Yesus berkuasa atas alam semesta dan setiap peristiwa yang kejadian di dalam hidup kita. Yesus mampu menaklukkan alam. Ya, Yesus juga mampu membangkitkan orang mati karena dia menguasai maut. Jadi teman-teman jangan takut. Yesus peduli kepada orang yang berduka, kepada Maria dan Marta. Dia harusnya sudah pergi, dia menunda karena dia harus mengunjungi Marta dan Maria untuk melihat Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Teman-teman ingat ya, Yesus selalu hadir di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Pada saat kita putus asa, pada saat kita kehilangan dan menderita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita dan dia peduli. Itu yang harus kita ingat. Karena Yesus hadir di dunia ini dengan tujuan menghidupkan dan membangkitkan sukacita teman-teman dan saya. Bahkan dia rela mati di kayu salib dengan cara yang luar biasa menyedihkan. Ya. Di masa pandemi ini, kita juga ingat, meski situasi yang setengah mati, yang nggak jelas, orang mungkin ada yang, aduh gimana saya kehilangan pekerjaan dan lain-lain, tapi teman-teman tahu Yesus nggak pernah diam. Kita harus mencerna dari peristiwa yang dialami saat ini, apa maksud Tuhan. Ya, Allah kita adalah Allah yang peduli, selalu mengupayakan masa depan yang lebih baik. Ya, pengalaman kehilangan.
Pengalaman kehilangan saya juga luar biasa. Teman-teman, saya pernah kehilangan, yang paling sedih adalah mama saya meninggal. Tetapi puji nama Tuhan, saya pernah dapat warning. Tahun 89 mama saya pernah stroke dan benar-benar keadaannya fatal sampai dokter bilang mohon maaf, sudah stroke begini nggak bisa disembuhkan. Bahwa dia pulang dalam keadaan lumpuh. Keajaiban Tuhan terjadi. Mama saya sembuh secara total dan hidup normal selama 5 tahun. Setiap hari karena banyak peristiwa-peristiwa dahsyat yang saya lewati, itu membuat hidup doa saya semakin kencang. Dan saat mama saya diberi kesembuhan, saya bilang sama Tuhan, saya pakai kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kami sekeluarga dipulihkan dalam arti kami nggak berantem lagi sama koko saya, sama adik-adik saya, udah berkurang berantem. Dulu kan berantem terus, terutama saya sama koko saya dulu. Nah, setelah itu mama saya hidup normal dan suatu hari mama saya pergi. Kepergian itu yang membuat saya kehilangan adalah David adik saya baru lulus SMP, baru saya antar ke seminari. 17 Agustus 93 saya antar David ke seminari Mertoyudan. Oktober saya menikah dengan Tio, lalu di bulan Februari tanggal 3 Februari 94 mama saya meninggal. Yang saya takutkan David ini gimana yang biasa ada di kelek mama saya. Tapi ternyata di seminari selama 6 bulan dia diproses dengan hebatnya. Dia datang cukup datang ke rumah duka. Saya udah bayangin, aduh adik saya nangis nih. Aduh bagaimana ini. Saya juga pada saat itu kehilangan mama saya. Kenapa? Saya sedang hamil, mengandung Niko di usia kehamilan 3 bulan. Dan buat saya itu berat sekali. Tetapi saya percaya penyertaan Tuhan ada buat kami. Tuhan mengganti semua dengan sukacita dan saya belajar apa arti kehilangan. Awalnya saya belajar dari kehilangan nenek saya, kakek saya. Pada akhirnya pada saat mama saya meninggal, sepertinya udah ada warning di tahun 89. Jadi peristiwa itu membuat pada saat mama saya meninggal, keluarga kami nggak ada tuh yang nangis meraung-raung, nggak. Karena sudah mengerti. Udah di warning bahwa one day mama saya akan pergi loh dengan caranya yang saya tidak mengerti. Dan teman-teman, puji nama Tuhan ternyata David nggak apa-apa gitu loh. Dan keluarga kami juga nggak apa-apa, bahkan baik-baik saja. Memang banyak hal terjadi, tapi semua akhirnya bisa kami lewati. Teman-teman kalau pernah baca berita, YouTube juga ada ya, pernah ada yang kirim juga dalam bentuk TikTok. Bapak-bapak yang mungkin angkatan saya kenal pemain sepak bola dari PSM Makassar yang namanya Roni Patinasarani. Yang akhirnya mereka bertobat, keluarga mereka, anak mereka 2 narkoba yang sudah dikatakan tidak pernah bisa diperbaiki. Tapi doa, iman seorang ayah membuat 2 anaknya kembali. Itulah mukjizat Yesus. Dan pada saat Roni Patinasarani diagnosa tentang kanker pankreas dan dibilang sama dokter usia Anda tinggal 1 bulan. Dia menulis sebuah buku. Kalau teman-teman tertarik silakan buka YouTube-nya, beli bukunya, kesaksiannya dahsyat. Dan dia mempertobatkan anaknya, Yeri Patinasarani, yang sekarang dikenal menjadi seorang pewarta Injil. Teman-teman tahu nggak pada saat Roni Patinasarani meninggal, Yeri bikin berita di Kompas apa? Ada yang tahu? Gede banget. Saya nggak berani copy di sini karena ini milik orang. Tapi saya mau kasih tahu begini. Mungkin teman nggak kelihatan ya. Oke. Saya bacain. Berita sukacita. Telah kembali ke rumah Bapa dalam sukacita Tuhan pada hari Jumat 19 September 2008 pukul 13.30 pada usia 59 tahun. Jadi berita sukacita. Telah kembali ke rumah Bapa dalam sukacita Tuhan. Ada yang berani nulis di koran begitu? Doakan nanti saya tulis pada saat saya meninggal. Kenapa? Karena kembali ke rumah Bapa adalah sukacita besar. Dan kalau teman-teman dengar bagaimana kesaksian dia luar biasa, apakah arti terima kasih? Ya, nontonnya di Daniel tetangga kamu. Daniel tetangga saya ya. Daniel tetangga kamu, ini tetangga saya lupa. Vlognya Daniel, dia bilang begini. Saya baru mengerti arti kata terima kasih. Pada saat Tuhan kasih papa saya terima. Pada saat Tuhan bilang saya ambil papa kamu, saya kasih.
Jadi arti kehilangan yang mungkin secara dunia kita sedih karena kehilangan orang yang meninggal, terutama karena COVID ini. Meninggalnya bayangin nggak kemarin teman-teman, pada saat seorang didiagnosa COVID positif, dibawa ke Wisma Atlet, belum tentu pulang lagi. Ya. Pada saat pandemi kita semua dipaksa dengan situasi dan kondisi yang sama di seluruh dunia, kita harus belajar ilmu tingkat tinggi yang namanya keikhlasan. Jadi pada saat Niko dikatakan COVID, saya harus siap apa yang terjadi. Tapi saya tetap berdoa pagi, siang, malam. Kalau dulu Niko sakit, saya berdoa pagi, siang, malam, nafas saya adalah doa. Pada saat kemarin Niko dinyatakan COVID, begitu, walaupun saya ada dalam ketakutan, saya takut kehilangan, saya berdoa. Teman-teman, jangan pernah takut. Karena pada saat kita kehilangan, ternyata yang dunia bilang kita kehilangan orang yang kita cintai, dia pergi, itu bukan kehilangan yang sesungguhnya. Dia kembali ke rumah Bapa. Orang memang dia milik Tuhan. Pada saat kita merasakan, ini milik saya loh, anak saya milik saya, suami saya milik saya, orang tua saya milik saya, mobil saya milik saya, rumah saya milik saya, hidup kita tidak akan nyaman. Selalu ada ketakutan dan khawatir. Tapi ingat, semua yang kita punya di dunia ini titipan milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang ambil, loh kita kan mau pertahankan. Gak bisa. Tuhan adalah maha segalanya. Kalau dia bilang pulang, ya pulang. Jangan dulu Tuhan. Saya sogok dulu. Saya punya uang banyak. Jangan kasih pulang. Nanti saya belum puas bersama suami saya. Saya belum puas bersama mama papa saya. Nggak bisa. Makanya pada saat kami pelayanan dulu ada yang bertanya. Ada seorang anak yang namanya Sama, Daniel. Dia meninggal pada saat dia usia 9 tahun, pada saat waktu itu saya sama Meli mendoakan, lalu dia kan kena tumor otak, dia meninggal. Saya pada saat pelayanan itu membuat saya berpikir, Tuhan bisa memanggil kapan saja. Usia anak-anak bayi sudah saya alami dalam pelayanan. Balita sudah, anak-anak sudah, remaja sudah di usia 20-an, 30, orang tua mah udah nggak heran. Kalau udah 70, saya udah masih siap-siap. Nggak usah 70, sekarang juga masih siap-siap. Nggak usah tunggu pandemik sebenarnya. Tapi pandemik ini mengajarkan kita harus lebih siap-siap. Maaf Bu Siani. Ya. Waktunya tinggal 10 menit. Oke, terima kasih. Nah, pada saat kita menderita, teman-teman juga tahu ya, penderitaan pasti teman-teman semua mengalami. Kalau teman-teman tanya sama saya, kapan saya merasakan penderitaan? Banyak hidup saya yang menderita. Tapi yang paling dahsyat saya menderita adalah saat Niko sakit. Udah dengar ya ceritanya ya. Nah, pada saat kita menderita, teman-teman pernah nggak merasakan bahwa teman-teman ditolong begitu banyak orang? Ya, ingat perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, dan juga pergilah, perbuatlah demikian. Lukas 10 ayat 27 dan 37. Kalau kita pernah mengalami penderitaan dan pernah ditolong, tolong orang lain. Jangan istilahnya maunya ditolong terus, nggak mau nolong. Maunya menerima, nggak pernah mau memberi. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kasih adalah memberi kepada siapa? Suaranya hilang. Iya, suaranya hilang, Sian. Kenal. Tetapi di dalam COVID ini saya bangga dengan teman-teman yang luar biasa, di mana kami mengumpulkan uang, kami bahkan gantian panggil Gojek, siapa yang kena COVID, terus teman-teman ada berita di grup-grup, kita semua kumpulin uang. Terus ada yang bagian kita setiap penderita COVID itu sekitar kita kirimin makanan gantian itu 3 minggu, karena 2 minggu kadang-kadang belum selesai, 3 minggu ya gantian. Dan saya tahu ada satu wilayah dan lingkungan yang luar biasa di Trinitas yang melakukan itu, dan saya bangga sekali. Lalu juga teman-teman ya, apa yang kita alami, apa yang kita derita, tolong
Jangan pernah teman-teman merasakan bahwa saya paling menderita. Ada orang lain. Makanya harus bergaul, harus baca berita dan juga baca WA grup yang dimana jangan hanya dicari yang cuman yang joking-joking dan lucu-lucu aja. Itu perlu untuk imun. Tapi juga pada saat ada teman berita yang sakit, yang meninggal, kita perlu menolong dan kita peduli. Karena perintah Yesus ayat 37, perintah Yesus ayat 27 dikatakan pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 ini ada nyanyian peziarahan. Teman-teman, nyanyian peziarahan ini isinya adalah, Adriana boleh baca sebentar? Cepat sedikit. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Betul. Pertolongan kita datang dari Tuhan, bukan dari mana-mana. Tetapi Tuhan bisa pakai, kalau saya kesusahan, mungkin ada Adriana yang menolong saya. Kalau saya kesulitan, mungkin ada Selviana yang menolong saya. Pada saat saya bingung, mungkin ada Susan yang menolong saya. Tuhan yang menolong, tetapi Tuhan memakai orang lain. Teman-teman ingat lagu Pertolongan. Pertolongan Tuhan ajaib. Jadi kalau teman-teman kesusahan, panggil nama Tuhan. Saya kadang-kadang kalau udah bingung, saya bilang, Tuhan, saya sih nggak ngerti cara Tuhan. Tapi yang saya tahu, Tuhan ajaib. Ya. Dan dikatakan, pertolonganmu begitu ajaib. Ya. Saat aku nggak sanggup lagi, pasti Tuhan bekerja. Pada saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tetapi kalau kita sok tahu, sok pinter, mengandalkan diri sendiri, Tuhan nggak bisa turun tangan. Lalu juga dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28-30. Solusinya apa? Datang kepada Tuhan. Orang Yesus udah gapai-gapai kita. Halo, kesini anak-anakku, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pertanyaannya saat Yesus panggil-panggil saya, menggapai saya, kesini Siani, kesini Rosa, kesini Vivi, kesini Rini, apakah saya datang? Seringkali kita nggak mau datang, kita nggak mau dengerin Yesus karena kita merasa saya pinter, saya tahu solusinya. Karena saya punya pengalaman ini, saya tahu solusinya. Apapun yang terjadi, meskipun kita mengerti, kita tahu, tetapi yang terpenting yang pertama datang dulu kepada Yesus. Ini tawaran Yesus. Ingat ya, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Ingat lagu itu. Saya senang sekali karena saya sering mengalami hal-hal yang wow dan akhirnya menjadi dikuatkan. Karena firman-Nya tetap saat Dia bisa buka jalan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Orang lagi menderita, putus asa, disuruh bersukacita. Bisa nggak? Sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau kita panggil Tuhan Yesus, kita minta tolong Roh Kudus, yang dimaksud bersukacita dalam pengharapan adalah, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Kalau kita terus dekat sama Yesus, kita pasti bisa melewati. Ingat, sabar dalam kesesakan. Seringkali kita nggak sabar, kita mau buru-buru. Solusinya apa? Solusinya apa? Padahal seringkali jalan yang Tuhan berikan berliku-liku. Dan situ dikatakan bertekunlah dalam doa. Saya memberikan gambar, orang berdoa dan baca firman. Bertekun dalam doa saja tidak cukup. Karena berdoa itu cuma luapan hati kita untuk berkata kepada Tuhan. Menyampaikan isi hati kita. Tetapi yang tidak kalah penting dan bahkan sangat penting, baca firman Tuhan dan renungkan siang dan malam. Sehingga kita tahu apa isi hati Tuhan. Kita tahu apa rencana Tuhan buat kita. Doa, renungkan firman Tuhan siang dan malam, laksanakan, dan terus juga berusaha. Percayalah, mungkin saat ini disuruh bersukacita dalam pengharapan, susah. Belum terjadi. Pada saat kita berdoa, kita baca firman Tuhan dan merenungkan terus, maka akan terjadi, sedang terjadi, saya yakin, amin, pasti terjadi. Itulah kuat kuasa Tuhan.
Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Ini juga harus kita ingat, seringkali kita lupa bahwa di dalam hati kita ada kasih Allah. Dan ada siapa lagi? Roh Kudus. Kita lupa ada Roh Kudus. Jadi seringkali kita nggak pernah mengizinkan Roh Kudus datang pada kita. Kita hanya pada saat dibilang jangan begini, jangan begitu, nggak boleh. Itu dosa, itu tidak baik. Kita singkirin Roh Kudus, kita sikut kiri kanan, diam. Saya mau melakukan apa yang saya tahu. Padahal Roh Kudus ada dalam diri kita. Maka mulai sekarang izinkan Roh Kudus bekerja, menguasai hati dan pikiran kita. Di sini kita tahu, pada saat kita baca firman, Tuhan itu tidak pernah merancangkan hal yang buruk buat kita. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi Tuhan memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Jadi walaupun saat ini kita susah, putus asa, menderita, kehilangan, finally at the end, pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang kalau kita terus berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Yakin dikabulkan, ya. Nah, di sini saya sudah selesai. Saya cuma mau mengatakan bahwa teman-teman, kalau kita nggak bisa baca kitab suci, kita nggak tahu apa itu kehendak Tuhan, apa rancangan Tuhan. Kita berkutat muter-muter dengan pikiran kita, asumsi kita, pengertian kita, dan mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi pada saat kita sampai kepada Yeremia 29:11-12, kita imani, kita yakini, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan dan imani, Dia mengabulkan. Kalau nggak dikabulkan gimana Bu Siani? Nggak apa-apa, karena bukan itu yang terbaik. Dia kasih yang terbaik. Next, karena waktunya tidak cukup, saya akan ceritakan bagaimana berliku-liku jalan hidup saya untuk kuliah Denis, sampai akhirnya kami harus menerima keputusan Tuhan yang jujur tidak mengenakan, tetapi saya percaya itulah Tuhan yang mau. Dari Hong Kong sampai ke Jerman, sampai ke Jepang, akhirnya di Petra, Surabaya. Buat saya awalnya menyakitkan, tapi itulah Tuhan beri yang terbaik. Dan yang tidak kalah luar biasa, teman-teman, semua itu yang kita lewati akan berujung kepada pertobatan. Allah kita luar biasa. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman berdoa saat ini. Saya akan tutup dulu ya share-nya. Bentar. Stop share, oke. Saya minta teman-teman untuk membuka videonya. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita. Teman-teman boleh angkat tangan kanan. Tangan kiri letakkan di dada. Kita nyanyikan lagu Allah Kuasa. Dengan segenap hati, kita katakan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allahku maha kuasa. Dia ampuni yang
yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allahku Maha Kuasa. Benar, Engkau Allah kami yang Maha Kuasa. Kau sanggup mengampuni dosa-dosa kami. Kau sanggup menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Mari saat ini angkat tangan kita, angkat tangan kanan dan taruh tangan kiri di depan dada. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang hadir di tempat ini di dalam PD Trinitas Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan berikan kelegaan, yang berbeban berat juga Tuhan berikan kelegaan. Pemulihan terjadi Tuhan, hati diberikan damai dan sukacita, pikiran juga diberikan ketenangan. Tuhan saat ini Tuhan mungkin begitu banyak beban di dalam hati, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Dengan kuasa-Mu saat ini juga Tuhan, di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelegaan terjadi. Tuhan menolong memberikan jalan keluar untuk setiap masalah-masalah kami. Jika satu pintu tertutup, Tuhan pasti bukakan pintu yang lainnya. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Kami tidak akan berputus asa karena kami percaya Tuhan menolong kami. Kau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau kekuatan kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau segalanya. Engkau menguasai alam semesta di bumi ini, di atas bumi, di dalam bumi. Engkau berkuasa atas maut sekalipun, dan Engkau juga berkuasa atas sakit penyakit. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkaulah kekuatan kami. Tuhanku, Allahku, Engkau yang berkuasa atas semuanya. Engkau yang menolong saat kami kehilangan orang-orang yang kami cintai. Engkau yang menolong saat kami sakit. Engkau yang menolong saat kami menderita. Kami percaya Tuhan dengan iman yang Engkau berikan kepada kami. Terus Tuhan tambahkan iman kami. Terus pimpin kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar kami sanggup melewati hari-hari kami, melewati tantangan hidup kami. Kami percaya kami mampu karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Kami percaya kami akan sanggup melewatinya karena kami punya Allah yang selalu memegang tangan kanan kami dan tidak pernah melepaskannya. Untuk itu Tuhan, ingatkan kami terus bahwa Engkau selalu hadir bersama kami. Engkau ada Tuhan setiap hari, setiap saat di samping kami. Biar kami terus berkata, Tuhan, tolonglah saya. Tuhan, kasihanilah saya. Tuhan, bantulah saya, biar Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pasti menolong kami. Dan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Kau lihat yang mengangkat tangan Tuhan, yang menaruh tangan kiri di dada. Mereka memohon kepadamu Tuhan, mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan jalan keluar, Kau memberikan kelegaan. Dan setelah PD ini selesai, semua anak-anak-Mu boleh membawa hati yang penuh damai dan sukacita, pikiran yang tenang, pikiran yang jernih Tuhan, dan terlebih hati penuh sukacita yang mereka siap bagikan kepada keluarga mereka. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang kami alami, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa dan peduli dan pasti menolong kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, dan biarlah kami di dalam hidup kami setiap hari terus keluar ucapan syukur dari mulut kami untuk hal-hal sekecil apapun, karena itulah penyertaan-Mu atas kami, dan penyertaan-Mu selalu sempurna. Saat ini mari kita juga berdoa untuk setiap wujud-wujud doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga kasus COVID-19 telah menurun di Indonesia. Semua berkat campur tangan Tuhan dengan belas kasih-Nya. Kiranya kasih setia Tuhan terus bekerja, agar kami semua tetap sadar menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sehingga pandemi boleh cepat berlalu. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Bapak Jokowi dan jajaran pemerintahan, agar mereka semua selalu diberikan rahmat, hikmat, bijaksana yang luar biasa, untuk boleh membuat keputusan-keputusan yang baik, dan dalam memimpin negeri kita Indonesia dalam masa pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para romo-romo di paroki kami, Romo Rudi,
Romo Basir, Romo Bono, Romo Deni, senantiasa diberi rahmat terbaru, kesehatan, sukacita dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, baik sakit karena kena COVID-19 maupun sakit lainnya. Tuhan, berikan saudara kami kekuatan, jamah mereka, berikan kesembuhan. Dan teman-teman boleh menyebutkan nama di dalam hati masing-masing, nama-nama yang kita kenal, yang mau kita doakan. Tuhan, kami juga mohon keselamatan dan kedamaian bagi arwah saudara-saudari kami yang telah dipanggil Tuhan, khususnya yang berpulang secara mendadak karena COVID-19. Secara khusus kami berdoa untuk Romo kami terkasih, Romo Simon Heru Suprianto Omi. Semoga Romo Heru berjalan dalam damai dan terang Tuhan dan diberi kesempatan, diberi tempat terbaik sesuai dengan kerahimannya. Saya juga berdoa untuk Romo Melki Tore yang kemarin Tuhan panggil, Tuhan juga berikan kebahagiaan kekal di surga, tempat terbaik, kedamaian abadi untuk beliau dan keluarga diberikan kekuatan. Tuhan, kami berdoa untuk wujud doa umat dari saudara kami, dari Ibu Frida terkasih, berdoa untuk Ronald, mohon pengampunan dan kesembuhan dari luka batin, agar Ronald lebih mengalami belas kasihan Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Mohon kesembuhan dari sakit psikis yang berdampak, mohon kesembuhan dari sakit psikis yang berdampak pada tubuh. Kiranya Tuhan juga berbelas kasih dan untuk diubahkan dari air menjadi anggur yang manis, bisa berdamai dengan Tuhan dan diri sendiri dan sesama. Berdoa juga buat Rafaela Jocelyn umur 7 tahun 8 bulan, semoga diberikan kesembuhan dari semua penyakitnya, terutama leukemia dan BK virus. Tuhan menjamah Jocelyn yang sekarang sedang berobat di Subang Jaya Medical Center Malaysia, memberi kekuatan dan kesembuhan kepada Jocelyn dan juga kepada orang tua dan keluarga, diberikan kesehatan dan kesabaran dalam mendampingi Jocelyn. Saya juga berdoa untuk Ibu Kimilia Hussein yang saat ini juga sedang menderita sakit, ibunda dari Susan sahabat saya, mohon kesembuhan. Juga berdoa untuk Ibu Wiwanyo, mama dari Syuing, mohon kesembuhan. Mendoakan untuk kesehatan keluarga, anak cucu menantu dari Ibu Lai Xianlin, dari Cik Lin, dari Ibu Siska, ucapan syukur dan mohon rahmat, kesehatan, dan pelindungan Tuhan Yesus. Dari Ibu Yatmi, mohon dukungan doa untuk Mas Wito, yang akan operasi bypass minggu depan. Dan untuk kita semua, umat PD Trinitas, agar senantiasa diberikan kesehatan, terbebas dari rasa kelelahan dan kebingungan karena pandemi yang panjang ini. Tuhan memberikan daya yang luar biasa, daya hidup ilahi untuk dapat melewati masa-masa ini dengan tetap penuh semangat. Never give up. Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu memberikan kami kekuatan dan kelegaan serta kesembuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah. Engkaulah Tuhan kami. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Kita naikkan satu pujian ini. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Semua katakan. Dengan segenap jiwa ragaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang
segala abad. Amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Nya yang sungguh luar biasa. Sharing yang menguatkan dari Ibu Syani. Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bu Syani untuk pewartaan malam hari ini. Semoga Ibu Syani selalu lebih luar biasa lagi ya diberkati Tuhan beserta keluarga. Amin. Terima kasih. Kini saatnya saya mengajak teman-teman, apakah ada yang tergerak hatinya untuk berbagi sharing setelah mendengarkan sabda Tuhan, puji-pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Singkat saja. Host, kalau misalnya ada tolong siapa yang mengangkat tangan tolong dilihat, atau kalau bisa langsung siapa yang mau berbagi bisa langsung di unmute. Apakah ada? Apakah ada teman-teman? Merasakan kasih Tuhan, bahwa kita jangan pernah menyerah. Tuhan akan selalu bersama dengan kita, apapun keadaan kita. Oke, baiklah. Karena tidak ada, kita lanjutkan dengan persembahan. Nanti di layar akan tampil nomor rekening dan QR code. Silakan Susan untuk lagu persembahan. Ya, terima kasih. Waduh, firman-Nya luar biasa. Cishani, thank you. Saya juga merasa dikuatkan malam hari ini. Mari kita saatnya untuk memberikan yang terbaik, sebab Tuhan telah memberikan yang terbaik terlebih dahulu bagi kita semua. Dia nggak pernah meninggalkan kita, dia nggak akan membiarkan kita terjatuh, dia tidak akan membiarkan kita meminta-minta, sebab berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuka miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Dan anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab Tuhan kita adalah sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Amin. Saya persilahkan Ci Adriana. Amin. Terima kasih Susan. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, mohon umat jangan keluar dulu dari Zoom ini, karena kita diawali dengan doa dan lagu pembuka, nanti akan ditutup dengan doa dan lagu penutup. Sejenak kita mendengarkan pengumuman, silakan Ibu Selviana. Terima kasih Ibu Adriana. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kami sungguh berterima kasih kepada Ibu Rosalia Oniwati Syani yang telah membawakan firman yang begitu indah, yang sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan kita semua. Semoga Tuhan memberkati keluarga dan semua pelayanan
Ibu Siani, kasih Tuhan selalu bersama dengan Ibu Siani dan keluarga. Beberapa pengumuman malam hari ini, PD online PDPKK Trinitas akan diadakan kembali pada tanggal 6 Oktober 2021 hari Rabu. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Sinta Suryo dengan tema doa mengubah segalanya. Umat dapat mengirimkan wujud doa dengan WhatsApp yang akan didoakan dalam setiap PD online. Informasi lebih lanjut akan diberitahukan melalui grup WhatsApp Persaudaraan dalam Yesus. Bagi umat yang baru pertama kali hadir di PD PKK Trinitas secara online, pada hari ini bisa mengangkat tangannya. Apakah ada? Puji Tuhan. Selamat datang Ibu Wahyu. Semoga waktu hari Rabu mendatang Ibu bisa hadir kembali dan mengajak keluarga. Umat yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp Persaudaraan dalam Yesus, silakan menginformasikan nomor handphone di chat dengan penerima tamu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semua tim PDPKK Trinitas yang sudah melayani. Semoga berkat kasih Kristus menyertai kita semua. Sampai bertemu kembali di PD online berikutnya hari Rabu 2 minggu yang akan datang. Sekian pengumuman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Silviana. Teman-teman tolong videonya dibuka, kita mau foto bersama. Ferdi, tolong. Oke. Mohon dibuka semua ya videonya. Senyum yang termanis. Cheese. Ferdi. 1, 2, 3. Bentar ya. Slide yang kedua. Belum pada dibuka ya. Nah, foto-fotonya Pak Alek. Bu Hersen. Tolong dibuka teman-teman. Oke, ada aja ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih, Bro Ferdi. Ya, sama-sama. Sekali lagi, terima kasih untuk Ibu Rosalia Seani yang telah membawakan firman yang luar biasa pada malam hari ini, untuk teman-teman yang melayani, untuk tim, dan semua, khususnya semua umat yang selalu rindu hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan 2 minggu yang akan datang. Ditunggu kehadirannya teman-teman semua. Tuhan selalu memberkati kita. Susan, silakan untuk doa dan lagu penutup. Terima kasih Ci Adriana. Siapa yang merasa diberkati Tuhan lewat pujian dan firman malam hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup doa malam hari ini dengan doa penutup. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami bersyukur, kami begitu dikuatkan, dan kami boleh yakin dan percaya bahwa kami nggak boleh nyerah atas keadaan apapun. Kami nggak boleh putus asa, sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup, bahkan lebih daripada sanggup melakukan apapun di luar apa yang pernah kami pikirkan. Tuhan, malam hari ini persekutuan doa akan berakhir sebentar lagi.
Tapi kami yakin dan percaya cinta-Mu tidak pernah berakhir bagi kami. Kasih-Mu akan terus menaungi kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang merasa diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan terus menaungi kehidupan kita sekarang selama-lamanya. Katakan sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Siapa yang sanggup? Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Karena sama-sama aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lambaikan tangan. Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Katakan sekali lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmatku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Siapa yang sanggup? Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, kata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Susan. Terima kasih umat yang terkasih. Terima kasih Susan, terima kasih teman-temanku semua. Terima kasih Cici. Terima kasih.